Assalamualaikum kawan, kembali lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas kisah tragis akhir kematian dari Abu Lahab. Nah kawan-kawan, Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza ibn Abdul Muthalib. Memang dikenal sebagai seseorang yang memiliki penampilan fisik yang menarik. Nama Abu Lahab sendiri berarti bapak api yang menyala-nyala. Dan konon, nama tersebut diberikan karena wajahnya yang tampan dan bercahaya kemerahan, seperti api yang menyala kawan. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki daya tarik fisik yang diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Sebagai seorang anggota dari suku Quraisy yang terpandang dan kaya, Abu Lahab memiliki status sosial yang tinggi di Mekah. Ia adalah seorang pedagang yang sukses dan memiliki banyak harta. Penampilannya yang menarik dan kekayaannya membuatnya menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh di masyarakat Mekah sebelum dan masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW kawan. Namun meskipun ia memiliki penampilan fisik yang menarik dan kekayaan yang melimpah, sikap dan tindakannya yang keras terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW menjadikannya salah satu tokoh yang paling terkenal karena permusuhannya terhadap Islam kawan. Kekayaannya dan penampilannya yang menarik tidak mampu menyelamatkannya dari kecaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Masad, yang menegaskan bahwa apapun kekayaan dan status sosialnya tidak akan berguna dalam menghadapi hukuman ilahi. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil dikenal sebagai dua tokoh utama yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Permusuhan mereka berlangsung selama bertahun-tahun dan mencakup berbagai bentuk tindakan yang sangat keras dan kejam. Berikut adalah kisah yang lebih panjang dan lebih detail mengenai permusuhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam. Awal permusuhan. Permusuhan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW dimulai sejak awal dakwah Islam secara terbuka. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mulai menyampaikan pesan Islam kepada kerabat dekatnya, Abu Lahab adalah salah satu orang pertama yang menolak dan mengejeknya. Dalam sebuah peristiwa yang terkenal, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan Bani Hashim di Bukit Safa dan menyeru mereka untuk mengikuti ajaran Islam. Abu Lahab dengan kasar menolak dan berkata, "Celakalah kamu, apakahnya untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Ini adalah salah satu bentuk penolakan awal yang sangat menyakitkan bagi Nabi Muhammad SAW, terutama karena datang dari pamannya sendiri. Tindakan kekerasan dan penghinaan. Abu Lahab dan Ummu Jamil tidak hanya menolak dakwah Nabi Muhammad SAW secara verbal, tetapi juga melakukan berbagai tindakan kekerasan dan penghinaan. Ummu Jamil misalnya sering meletakkan duri-duri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW kawan. Ia berharap Nabi akan terluka dan menderita. Selain itu, Ummu Jamil juga dikenal sering menyebarkan fitnah dan provokasi di kalangan masyarakat Mekah untuk menentang Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya kawan. Abu Lahab juga terlibat dalam berbagai upaya untuk menghalangi dakwah Nabi. Ia sering mengikuti Nabi Muhammad SAW ke berbagai tempat di mana Nabi berbicara kepada orang-orang dan mencoba membelokkan orang-orang dari mendengarkan pesan Islam. Abu Lahab akan mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW di depan umum dengan harapan dapat merusak reputasi dan pengaruh Nabi. Boikot sosial dan ekonomi. Salah satu tindakan paling signifikan yang diambil Abu Lahab dan para pemimpin Quraisy lainnya adalah boikot sosial dan ekonomi terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, suku Nabi Muhammad SAW. Boikot ini berlangsung selama 3 tahun dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi keluarga Nabi dan para pengikutnya kawan. Mereka dilarang melakukan perdagangan ataupun pernikahan dengan suku-suku lain, dan banyak dari mereka mengalami kelaparan dan kesengsaraan yang parah. Reaksi terhadap kekalahan di Perang Badar. Permusuhan Abu Lahab memuncak setelah kekalahan Quraisy dalam Perang Badar. Abu Lahab tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut, tetapi kekalahan itu sangat memukul harga diri dan kekuasaannya. Setelah mendengar kabar kekalahan, Abu Lahab menjadi sangat marah dan frustasi.
Tak lama setelah itu ia jatuh sakit parah. Penyakit yang dialaminya menyebabkan tubuhnya dipenuhi borok dan mengeluarkan bau busuk. Surah Al-Masad. Karena kekejaman dan permusuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Masad yang secara khusus mengecam Abu Lahab dan istrinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Kematian tragis Abu Lahab. Setelah kekalahan Quraisy dalam perang Badar, Abu Lahab jatuh sakit. Konon karena rasa malu dan kekalahan tersebut, ia menderita penyakit kulit yang parah, yang dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penyakit mirip cacar atau kulit yang membusuk. Penyakit ini membuat tubuhnya mengeluarkan bau busuk dan dipenuhi borok. Karena penyakitnya yang menjijikan, keluarganya menjauhinya dan tidak ada yang mau merawatnya. Bahkan setelah kematiannya kawan, mereka tidak mau menyentuh jenazahnya, dan akhirnya dengan rasa enggan mereka mendorong jenazahnya dengan tongkat ke dalam lubang yang sudah mereka gali, kemudian menutupinya dengan batu. Akhir hayat Ummu Jamil. Tidak banyak rincian yang jelas tentang bagaimana akhir hayat Ummu Jamil. Namun dari kisah yang ada, diketahui bahwa ia juga mengalami nasib yang buruk dan tidak berakhir dengan baik. Kecaman dalam surah Al-Masad menunjukkan bahwa ia juga akan menerima hukuman berat di akhirat atas perbuatannya. Kisah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil mengandung banyak pelajaran berharga yang relevan untuk direnungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kawan. Amanat utama dari cerita ini menekankan pentingnya sikap dan tindakan yang baik, serta konsekuensi dari permusuhan yang tidak beralasan terhadap kebenaran dan ketulusan hati. Berikut adalah 4 amanat yang terdapat dalam kisah ini. Pertama, kisah ini mengajarkan bahwa penampilan fisik dan kekayaan duniawi bukanlah ukuran dari kebaikan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab dikenal karena penampilannya yang tampan dan kekayaannya yang melimpah kawan. Namun hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun dalam menghadapi hukuman ilahi. Ini mengingatkan kita bahwa yang paling penting adalah integritas moral dan spiritual, serta bagaimana kita memperlakukan orang lain dan menjalani hidup dengan nilai-nilai yang benar. Kedua, permusuhan Abu Lahab dan Ummu Jamil terhadap Nabi Muhammad SAW menunjukkan betapa merusaknya kebencian dan permusuhan yang tidak adil. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Islam, termasuk penyebaran fitnah dan tindakan kekerasan. Akhir yang tragis bagi mereka berdua adalah bukti bahwa kebencian dan tindakan jahat tidak hanya merugikan orang lain, tetapi pada akhirnya juga akan menghancurkan diri sendiri. Ketiga, kisah ini juga menyoroti pentingnya keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi tantangan dan permusuhan. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mengalami banyak penderitaan akibat tindakan Abu Lahab dan Ummu Jamil. Namun mereka tetap teguh dalam iman dan terus menyampaikan pesan kebenaran. Terakhir, surat Al-Masad yang diwahyukan untuk mengutuk Abu Lahab dan istrinya menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha adil. Segala tindakan manusia, baik yang buruk maupun yang baik kawan, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hukuman yang diterima Abu Lahab dan Ummu Jamil baik di dunia maupun di akhirat menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa luput dari keadilan Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.